Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Kembali kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas satu cuplikan video bagi teman-teman di mana ada salah seorang yang murtad dari agama tetangga menuju kepada agama Kristiani, dan ke dalam kesaksiannya itu dia menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan dalam kesaksiannya ini juga dia sampaikan kesaksiannya bahwa bukan karena ingin mencari kekayaan atau mencari sesuatu hal, tetapi karena dia mengalami Tuhan. Dia pindah ke agama Kristen karena dia mengalami Tuhan. Ketika dia mengalami Tuhan, dan dia juga berubah dalam sikap dan karakternya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang cuplikan video ini, teman-teman sekalian, mari kita lihat dulu cuplikan video kesaksian tentang saudara kita ini. Kita tonton bersama-sama. Secara agama itu sesuatu yang agak sensitif, Bu. Konten kayak gini harus diblokir sama TikTok biar nggak jadi petaka sama orang banyak lah. Terus kenapa atuh setiap Islam murtad ke Kristen harus dipersoalkan, harus dipermasalahkan, harus di ini di itu, ribet banget. Kenapa tuh sedangkan yang Kristen murtad ke Islam dibangga-banggain, nggak dipersoalkan, nggak dipermasalahkan, bahkan diheboh-hebohin, disanjung-sanjung, diviralkan, dibesar-besarkan. Kenapa tuh harus ada perbedaan? Harus sama dong ya. Kan begini aja deh Mbak, orang kalau dia memberitakan, membuat konten, atau dia menyaksikan bahwa hidupnya dipulihkan sekalipun harus murtad atau harus pindah agama, tetapi hidupnya berubah, itu saya rasa bukan sebuah petaka, tapi itu saya rasa bisa memberkati buat banyak orang ya, tergantung sikap hati dari orang yang melihat, mendengar setiap video kesaksian. Kalau sikap hatinya benar, sikap hatinya baik, bagus, sekalipun agamanya beda, keyakinannya beda, tetapi orang yang hancur itu berubah menjadi orang yang baik, ya disanjung dong ya, ya bersyukur dong, didoain, disupport, dibantu. Tetapi kalau dia pindah agama cuma karena kekayaan, dia pindah agama cuma karena sesuatu, yang ngapain, dan hidupnya nggak berubah sama sekali, ngapain? Ya harus dikasih tahu, percuma kamu pindah agama tetapi hidup kamu nggak berubah, ya kan? Seperti itu. Dan saya mau kasih tahu ya, saya pindah agama bukan karena suami saya seperti komen Anda sebelumnya, ya seperti itu. Dan saya bersaksi bikin konten, bikin video TikTok karena di TikTok banyak banget orang-orang yang masa lalunya kayak aku gitu, dan bisa membuka pikiran, pola pikir mereka bahwa seorang yang hancur sekalipun, seorang yang rusak sekalipun, seorang yang jahat sekalipun bisa berubah. Seorang yang punya masa lalu hancur bisa punya masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Dan orang yang masa depan yang indah itu jangan bikin remehin, rendahin orang lain gitu ya. Jadi bisa jadi berkat gitu. Paham ya Mbak? Mbak siapa sih namanya nih? Reni ya. Paham. Kamu udah bener nggak? Kamu udah betul nggak hidupmu? Ya. Jangan suka ngomentarin hidup orang lain. Komentarin dulu. Jangan kamu melihat selumbar di mata kawanmu, sedangkan balok di matamu kamu gak lihat. Kamu melihat dosa orang lain, sedangkan dosa hidupmu kamu gak lihat. Seperti itu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya melihat cuplikan video ini dan teman-teman juga melihat cuplikan video ini, dalam cuplikan video ini saudara kita ini menyampaikan kesaksiannya walaupun dalam menjawab seorang yang bertanya atau menyampaikan kata-kata sindiran kepadanya, tetapi dalam kesaksiannya ini memberikan berkat bagi kita bahwa Tuhan itu memanggil setiap orang itu tidak dari latar belakang yang hebat, tetapi Tuhan bisa panggil siapa saja, tidak memandang fisik, tidak memandang apapun, apakah orang itu orang berdosa, apakah orang itu hina,
Tetapi ketika orang mau kembali kepada Tuhan, maka mereka berharga di mata Tuhan dan Tuhan menerima mereka dan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara, dalam kesaksiannya itu tadi kita diberkati bahwa ketika orang berubah menjadi orang percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya sekedar berubah, tetapi berubah dalam segala hal, yaitu dalam sikap, dalam bercara berpikir, dalam berperilaku. Maka oleh karena itu teman-teman sekali, kesaksian ini sangat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa kamu bisa melihat balok di mata saudaramu, tetapi di balok di matamu engkau tidak bisa lihat. Ini luar biasa. Ini hal jawaban yang luar biasa. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita ini disampaikan dengan gagasan bahwa senangnya dia mencintai Tuhan, dia mengalami Tuhan itu, dan ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membahas satu kitab di dalam Injil Yohanes, di dalam Yohanes 8 ayat 1 dan sampai ayat yang selanjutnya. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab ini dalam Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membukukan lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membukukan pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan ini, dalam nats ini membahas di mana para ahli Taurat membawa seorang perempuan yang berzina, yang tertangkap berbuat zina, dan dibawa di hadapan Tuhan untuk dihukum, untuk dihakimi. Karena di dalam hukum yang dituliskan oleh Musa bahwa orang yang berbuat dosa maka mereka akan dihukum dengan dilempar batu. Nah, teman-teman sekalian, di sini Yesus menjawab dengan luar biasa. Menjawab dengan luar biasa bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Maka saudara-saudara, apa yang dilakukan selanjutnya? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, saudara-saudara? Akhirnya mereka malu dan akhirnya mereka pulang, karena mereka merasa tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berbuat dosa. Karena semua manusia di dunia ini berbuat dosa dari latar belakang yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, dari firman Tuhan ini sungguh dahsyat. Seperti tadi kesaksian saudara kita, bahwa seburuk apapun manusia itu, sejahat apapun manusia itu, ketika dia mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Saudara kita ini memilih jalan yang luar biasa, memilih jalan yang benar, memilih jalan yang menuju kepada keselamatannya.
Nah, saudara-saudara, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada anugerah hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jawaban yang luar biasa, jawaban yang cukup dahsyat, di mana Yesus menjawab perempuan ini, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku, di sini buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Tetapi Tuhan tidak ingin dipermainkan, tetapi kita harus sungguh-sungguh memberikan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dari kesaksian ini kiranya kita dapat diberkati dan hidup kita semakin kuat dan semakin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, biarlah melalui cuplikan video ini kita merasakan kedamaian, merasakan sukacita, dan kita terus semangat untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, salam.